Bismillah, kembali lagi kita membahas soal TIU, khususnya pada kemampuan numerik, dan ini kita akan bahas tentang operasi hitung. Nah, soalnya adalah seperti ini. Ini ada soal 65.432 dikali dengan 65.432 dikurang dengan 65.431 dikali dengan 65.432. 3. Hasilnya berapa? Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini, kalau kita kali secara manual, misalkan kita kali dulu ini, lalu dikali di ini, lalu kita kurangkan, maka tentu ini membutuhkan proses yang cukup lama. Caranya cukup simpel. Perhatikan jenis. Jadi untuk semua soal jenis ini, angkanya berapapun. Ini kalau kita lihat secara seksama, angka-angka ini adalah suatu bilangan yang berurutan, ya. Sehingga kalau itu adalah suatu bilangan yang berurutan, maka tinggal kita melakukan pemisalan. Jadi, kita misalkan, saya misalkan A. A itu adalah 6, 5, 4, 3, 2. Nah, kalau A itu adalah 6, 5, 4, 3, 2, berarti untuk 6, 5, 4, 3, 1 itu sama saja dengan, jadi kalau saya tuliskan di sini, 6, 5, 4, 3, 1 itu setara dengan apa? A dikurangi 1, karena A-nya itu adalah 6, 5, 4, 3, 2. Selanjutnya, untuk, jadi ini saya partisi, ya. Untuk 6, 5, 4, 3, 3 itu setara dengan A tambah 1. Nah, ini akan lebih simpel. Nah, sekarang berarti tinggal kita ubah. Ini kita ubah menjadi A, ya. Jadi ini kita ubah menjadi A, ini kita ubah menjadi A minus 1, ini kita ubah menjadi A plus 1. Sehingga saya bisa tuliskan berarti lebih sederhana A kali A, ya, dikurang dengan ini saya begini aja. A kurang 1, ya. Kemudian dikali dengan, ini kan A tambah 1. Nah, dengan demikian ini A kali A itu sama dengan A kuadrat. Kemudian, nah, untuk yang ini, ya, ini A kurang 1 dikali dengan A tambah 1, itu kita sudah punya formula kemarin pada VT sebelumnya saya jelaskan. Ini setara dengan apa? Setara dengan A kuadrat dikurang 1 kuadrat, ya. Sehingga ini berarti kembali saya bisa tuliskan menjadi ini minus A kuadrat, ya. A kuadrat dikurangi dengan 1. Sehingga ini sama dengan, ini boleh habis, ya. Ini habis, gitu ya. Sisa, ini min, berarti sisa 1. Sehingga jawaban yang tepat untuk soal ini adalah jatuh pada option C. Jadi, sebagai catatan, perhatikan bilangannya. Ketika itu adalah bilangan yang berurut, maka boleh kita menggunakan pemisalan seperti ini, ya. Supaya memudahkan kita menyelesaikan soal-soal TIU CPNS. Bismillah, kembali lagi kita membahas soal TIU, khususnya pada kemampuan numerik spesifik pada pecahan. Soalnya adalah nilai dari 1/3 dibagi dengan 1/3, ya, dikurang 1/3 dikali dengan 1/3. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini sebenarnya hanya secara visual ini kelihatannya susah, tetapi sebenarnya ini sangat cepat. Kita lihat saja, 1/3, ya, 1/3 dibagi dengan 1/3 itu pasti hasilnya 1. Kenapa? Bilangan yang sama, ya, bilangan yang sama, saya kasih contoh, A per A itu tetap hasilnya 1, apapun A-nya, ya. Tentu A-nya itu selain 0, ya. A-nya itu tidak sama dengan 0. Jadi, berarti kalau begitu 1/3 dibagi 1/3 itu juga sama dengan 1. Sehingga ini tinggal kita proses karena ini perkalian, berarti 1 kali 1 diper dengan 3 kali 3. Berarti saya bisa tuliskan 1 kurang dengan 1/9. Nah, ini 1 itu setara dengan, supaya kita samakan, supaya bisa mudah kita selesaikan, kita samakan penyebutnya. Ini berarti setara dengan 9/9 dikurang dengan 1/9. Nah, ya, berarti
karena penyebutnya sudah sama, maka ini tinggal kita kurangkan yang atas. 9 kurang 1 hasilnya adalah 8. Ya, maka hasilnya adalah 8/9. Itu jatuh pada option C. Bismillah, kembali lagi kita membahas soal TIO, khususnya pada kemampuan numerik, spesifik pada pecahan. Nah, untuk soal kali ini, itu kita diminta untuk menentukan nilai dari 1/1 kurang 1/1 tambah 1. Nah, kalau kita lihat sebenarnya ini sudah mumet duluan nih. Padahal sebenarnya kalau kita selesaikan step by step ini sangat mudah. Caranya seperti ini. Yang pertama kita tuliskan 1 per dengan 1 kurang 1/1 tambah 1. Yang dikerja duluan adalah ini. Ya, sehingga saya bisa tuliskan kembali 1 per dengan 1 kurang 1/2. Nah, sekarang kita sudah dapat ini 1/2, berarti yang kita kerja selanjutnya lagi adalah ini, ya. 1 kurang 1/2 hasilnya adalah 1/2, sehingga ini sama dengan 1/2. Nah, ini berdasarkan VT saya sebelumnya, berarti ini boleh langsung kita tulis seperti ini. 1 dikali dengan 2/1, ya. Atau sama dengan 2. Sehingga pilihan yang tepat untuk soal ini jatuh pada option D. Bismillah, kembali lagi kita membahas soal TIO, khususnya pada kemampuan numerik spesifik pada pecahan. Soal kali ini kita diminta untuk menentukan nilai X, dan ini adalah suatu pecahan yang sangat unik. Ini sebenarnya kalau kita selesaikan satu persatu cukup membutuhkan waktu yang sangat lama, karena pembilangnya itu mulai dari 1 sampai dengan 2024. Ini sangat banyak. Kalau penyebutnya sudah sama nih, sehingga bisa kita langsung proses yang di atasnya. Tetapi ada cara paling cepat untuk bisa menyelesaikan soal seperti ini. Caranya adalah seperti ini. Kalau kita lihat, ini dia membentuk suatu pola. Polanya bagaimana? Polanya seperti ini. Ini, ya. Kemudian ini, ya. Kemudian ini, dia berlanjut. Sehingga, ternyata dari 1 sampai 2024 itu terpartisi menjadi setengah. Setengah dari apa? Setengah dari 2024. Karena kan ini kan secara keseluruhan ini, sepanjang ini itu adalah panjangnya adalah 2024. Kemudian ternyata kalau kita lihat polanya, ternyata dia polanya itu ada 22. Nah, kalau begitu berarti setengah dari berarti nanti kita akan cari seperti ini. Berarti ini 2024 dibagi 2, sehingga hasilnya itu adalah 1012 atau 1012. Tinggal, nah, berarti ada 1012 kali yang kurung-kurung seperti ini. Jadi ada 1012 kali. Nah, sehingga selanjutnya kita tinggal lihat untuk pola yang pertama. Pola yang pertama itu adalah 1/2025 dikurang dengan 2/2025. Hasilnya adalah min 1/2025. Sebanyak berapa? Sebanyak, gitu ya, sebanyak 1012 kali, ya. Karena kan ini ada 1012 pasangan, ya. Oke. Nah, sehingga berarti hasilnya tinggal kita kali saja nih, ya. Kita tinggal kali, berarti hasilnya adalah min 1012 diper dengan 2025. Kok kenapa bisa langsung kali? Karena kalau kita lihat ini juga selisihnya, ini selisihnya min 1. Berarti otomatis selanjutnya apa? Selanjutnya itu antara 5 dengan 6. Selisihnya juga min 1. Ini untuk yang terakhir itu selisihnya antara 2023 dikurang dengan 2024. Sehingga pasti itu min 1. Tinggal berapa kali min 1? Yaitu sebanyak 1012 kali. Sehingga jawaban yang tepat itu jatuh pada option A. Bismillah. Kembali lagi kita membahas soal TIO, khususnya pada kemampuan numerik spesifik pada pecahan. Nah, soal kali ini adalah 16,2/3% dari 5,125 tambah 6,875 adalah berapa? Nah, yang menjadi kesulitan soal ini adalah berada pada posisi ini. Nah, kalau kita ingat VT saya sebelumnya terkait dengan
transformasi dari persen ke pecahan biasa, ke pecahan campuran, ya, atau ke pecahan desimal, maka ini kita bisa langsung menebak. Ini kan setara dengan, saya bisa tuliskan ini setara dengan 16,67%, ya. Ini setara dengan 1/6. Ketika kita sudah dapat pecahan biasanya 1/6, maka ini kita sudah bisa menyelesaikan. Kata kunci yang lain adalah kata dari. Dari itu sama saja dengan kali. Untuk yang ini tinggal kita jumlahkan. Nah, sekarang berarti saya tuliskan kembali 1/6 kali. Nah, hasil dari ini boleh kita cari. Saya cari di sini, ya. 1, 2, 5, 6, 8, 7, 5. Ini sebenarnya tidak usah pusing. Ini dan ini pasti dia bulat, ya. Kita lihat. 5 tambah 5, 0, ya. 1, 0 lagi. 1, 0 lagi, ya. Sehingga ini 1, berarti hasilnya adalah 12. Sehingga ini tinggal 1/6 kali 12. 1/6 dikali 12 itu setara dengan 12/6. Atau sama dengan 2. Sehingga jawaban yang tepat jatuh pada option B. Bismillah, kembali lagi kita membahas soal TIO, khususnya pada kemampuan numerik spesifik pada pecahan. Nah, ketika menghadapi soal bentuk seperti ini, jangan dulu panik, ya. Ini sebenarnya dia hanya butuh trik sedikit. Triknya apa? Triknya adalah yang pertama, lihat bilangan bulatnya terlebih dahulu, ya. Bilangan bulatnya berapa? Yaitu 26. Kita lihat, 26 bagi 3. Jadi ini yang pertama bilangan bulatnya, berarti kita cari 26 dibagi 3. Nah, 26 bagi 3 berapa? Ya, ini hasilnya sekitar 8, ya, 8,6. Nah, hasilnya adalah sekitar 8,67. Sehingga tanpa harus kita melanjutkan pada proses yang ini, itu kita sudah bisa menebak. Pasti jawabannya itu di sekitaran, ya, di sekitaran 8. Tidak mungkin 0,83, ini tidak mungkin. Ini sudah pasti, ya. Tidak mungkin juga 83, tidak mungkin juga 83,3. Sehingga otomatis tanpa harus kita menyelesaikan secara keseluruhan, option yang benar untuk soal ini adalah B. Kalau misalkan dihadapkan, misalkan ada dua nih, ada dua. Ada di sini misalkan 8,5. Nah, misalkan 8,5. Maka kita sudah bisa menyoret 2, ya. Kita bisa coret A, kita coret D. Pilihannya sisa B dan C. Langkah selanjutnya adalah kita lihat ujungnya, ya. Kalau kita lihat ujungnya, maka sebenarnya ini adalah 2. 2 itu boleh kita prediksi begini. Boleh kita ambil 12. Karena 2 dibagi 4 kan hasilnya pasti dia pecahan. Jadi kita ambil 12. 12 dibagi 4 itu hasilnya adalah 3. Gitu. Sehingga antara pilihan B dan C itu kita bisa menentukan pilihan yang terbaik itu jatuh pada option B.